Hai semuanya, cerita film ada di sini. Di video kali ini, kita akan membahas part yang terakhir dari Happiness. Tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Awal cerita dimulai ketika Tae Seok mengunjungi Perdana Menteri di pusat karantina. Lalu menjelaskan kepadanya bahwa negara sudah menganggapnya mati dan tidak dibutuhkan lagi. Kenyataannya, dia diikat dan dijadikan subjek penelitian. Tae Seok mengambil alih operasi itu sepenuhnya, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Saat itu pun terungkap bahwa upaya karantina di apartemen merupakan bagian dari eksperimen untuk melihat bagaimana virus bermutasi. Dan itu sebabnya, para penduduk tidak diizinkan untuk pergi. Beralih ke apartemen, Sehun menjadi bulan-bulanan penduduk. Karena memiliki banyak makanan, dan tidak mau membagikannya. Mereka semua meminta Sehun untuk berbagi atas dasar kemanusiaan. Saebom berusaha menjadi penengah, akan tetapi Sehun meminta waktu untuk memutuskan apakah dia mau berbagi makanan atau tidak. Setelah sekian lama terbaring lemah, istri Tae Seok akhirnya mengalami kemajuan setelah mendapat obat pertama yang dikembangkan dari darah Saebom. Namun lagi-lagi, Tae Seok dihadapkan dengan pilihan yang sulit, antara menyelamatkan istrinya atau anak mereka yang mungkin saja sudah terinfeksi sejak dalam kandungan. Di sisi lain, Lee Hyun menyembunyikan fakta bahwa dia telah terinfeksi sejak pertarungan terakhir dengan suami Nona Oh. Masalah terus berdatangan di antara para penduduk. Kali ini, Sehun tiba-tiba menghilang dan meninggalkan surat yang menjelaskan bahwa ia telah melakukan kesalahan besar, dan berpesan agar makanannya dibagikan kepada para penduduk. Tidak hanya itu, keanehan lain pun muncul ketika salah satu petugas kebersihan ditemukan meninggal dunia dengan tubuh sangat mengerikan. Semua itu seolah telah menjelaskan bahwa Sehun telah terinfeksi dan dia pergi melarikan diri setelah menyerang petugas kebersihan. Sementara itu, si pengacara telah berselingkuh dengan Sang Hee, dan sempat-sempatnya berduaan di tengah kegentingan masalah dan kekacauan yang sedang terjadi. Sang istri si pengacara yang sudah lama mencurigainya, kini sangat kecewa pada suaminya. Kembali ke tempat karantina, Tae Seok terlihat sangat panik melihat keadaan istrinya, yang tiba-tiba memburuk. Dia terpaksa menggunakan sampel vaksin terakhir, untuk menyelamatkan istrinya. Sementara pihak pemerintah terus mendesaknya, untuk menyerahkan vaksin yang ia kembangkan. Dan pada akhirnya juga, ia terpaksa untuk menjemput Saebom, dan mengambil sampel darahnya lagi. Di saat yang sama juga, Lee Hyun mengambil keputusan untuk menyerahkan Saebom dan Songyong untuk dipindahkan ke pusat karantina. Ia khawatir kondisinya semakin memburuk dan nantinya akan membahayakan istrinya yang sangat ia sayangi. Lee Hyun memanggil Tae Seok dan berkata padanya bahwa besok dia akan membawa Saebom menuju gerbang pada pukul 1 siang. Keesokan harinya, misteri menghilang, dan kepergian Sehun akhirnya terungkap. Dan ternyata, dia telah lama tewas dibunuh oleh seseorang yang belum diketahui. Saat yang sama pula, dari pusat karantina, Jisoo menelpon dan memberitahu bahwa salah satu orang di apartemen menggunakan identitas palsu. Mereka menjelaskan bahwa pihak administrasi baru memeriksa masalah tersebut karena terhalang oleh kesibukan. Akhirnya Saebom dan Lee Hyun tahu bahwa dalang dibalik semua kejadian meninggalnya orang-orang adalah Andrew, yang selama ini menutupi wajahnya dengan topeng. Ia adalah pembunuh yang sudah lama dicari pihak kepolisian. Di saat yang sama, Andrew menerobos masuk ke apartemen Saebom, yang dibantu sama si pengacara untuk menjebak Jungkook saat sedang membuka pintu. Lalu Andrew menyerang Jungkook, dan menikamnya saat sedang menjaga Songyong. Setiba Saebom dan Lee Hyun di rumahnya,
Ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Andrew telah merebut senjata satu-satunya, dan telepon satelit yang mereka miliki. Melihat Jungkook di lantai yang kesakitan penuh darah. Dengan panik Yi Hyun berlari untuk menyelamatkannya. Saat itu pula terungkap bahwa, Andrew lah yang membunuh petugas kebersihan, dan membuat kematian itu seolah-olah perbuatan Sehun. Keadaan di apartemen menjadi rumit. Ketika Andrew menyandra Songyong, sementara Jungkook, dalam keadaan kritis, karena dia menerima banyak luka tusukan di tubuhnya. Lebih parahnya adalah ternyata selama ini Nona Oh dan Jo Hyeong sama-sama mengetahui niat Andrew sedari awal. Mereka bekerja sama, dan memanfaatkan kejadian tersebut untuk mengusir Saebom, dan Yi Hyun dari apartemen. Dengan begitu, mereka bisa melanjutkan niat buruk tanpa ada yang menghalangi terutama para polisi itu. Saebom, dan Yi Hyun dipaksa untuk turun menyalakan generator listrik di apartemen. Dan Andrew berjanji, akan melepaskan Songyong jika mereka berdua akan melakukan hal tersebut. Di saat yang sama, Dong Hyung akhirnya sadar bahwa, perbuatannya terhadap orang tuanya sangatlah keterlaluan. Dan akhirnya, membawakan semua makanan yang dia dapat dari Sehun kepada orang tuanya. Lalu, pergi meninggalkan mereka setelah mengetuk pintu. Lanjut cerita, Dong Hyun ikut serta bersama Saebom, dan Yi Hyun ke lantai bawah apartemen. Dong Hyun pergi menaiki mobilnya, ketika Yi Hyun dan Saebom menuju tempat generator listrik untuk menyalakannya. Namun sayang, ketika generator dinyalakan, mereka yang terinfeksi terpancing dengan suara gemuruh mesin dan akhirnya mengepung mobil Dong Hyun. Sementara Saebom dan Yi Hyun berlari untuk menyelamatkan diri. Setelah apa yang terjadi, luka cakar di tubuh Yi Hyun, akhirnya terungkap ketika dia berusaha menahan serangan orang yang terinfeksi. Yi Hyun meminta maaf kepada Saebom, karena tidak memberitahunya dari awal. Yi Hyun mengatakan bahwa, dia hanya ingin memperlihatkan sisi terbaiknya di hadapan sang istri. Satu kalimat yang terucap dari bibir Saebom, pada waktu yang kurang tepat. Ia baru menyadari dan mengatakan perasaannya pada Yi Hyun bahwa, ia sangat menyukainya. Di apartemen, Andrew menitipkan Songyong pada pria pengacara. Tapi kemudian sang istri membawanya. Di sisi lain, Saebom dan Yi Hyun kembali ke apartemen melalui tangga darurat, untuk menghindari Andrew. Mereka berencana untuk membawa Jungkook, dan Songyong untuk pergi melarikan diri. Untunglah, setelah semua yang terjadi Songyong bisa bertahan dan dia baik-baik saja. Istri pengacara yang sudah muak, dengan kelakuan suaminya memutuskan untuk meninggalkannya. Lalu ikut bersama Saebom, dan dia membulatkan hatinya untuk pergi. Di loteng, Saebom juga mengajak Boram yang sedang berjuang melawan penyakitnya untuk melarikan diri. Di mana, Tae Seok yang sudah siap menjemput di depan gerbang. Tetapi Andrew menyadari pelarian mereka, sehingga akhirnya Yi Hyun mengorbankan dirinya untuk memastikan istri dan yang lainnya aman. Ia memborgol pintu darurat, dan melempar kuncinya lalu meminta istrinya segera pergi meninggalkannya. Tentu saja, Andrew yang melihat itu semakin kesal, dan marah lalu menembaki kaki Yi Hyun. Tanpa ia sadari dan ketahui, Yi Hyun telah terinfeksi. Yi Hyun lalu menyerangnya balik dan menggigitnya. Di lain tempat, Saebom berhasil membawa orang-orang keluar dari apartemen. Di mana para tentara telah siap menjemput mereka. Hanya saja, Tae Seok menyuntik Saebom dan membawanya ke pusat karantina. Tae Seok menjelaskan bahwa, Saebom akan segera dibawa ke pusat keamanan biologi tingkat 4, oleh pihak pemerintah. Di mana orang-orang akan mengembangkan vaksin antibodi yang ia miliki. Setelah itu, Tae Seok memperlihatkan keadaan istrinya yang tentu saja sangat membutuhkan vaksin dari darah Saebom, untuk membuatnya sembuh total. Saebom bersedia untuk menyerahkan darahnya kepada Tae Seok, dengan syarat dia harus membantunya kembali ke apartemen untuk menyelamatkan suaminya. Saebom bersikeras, dan mengatakan, dia tidak akan membantu negara untuk mengembangkan vaksin. Sebelum menyelamatkan suaminya, karena perpisahan itu menumbuhkan kasih sayang Saebom terhadap Yi Hyun.
Dan rindu yang semakin mendalam ketika jarak memisahkan. Terutama, ketika ia menemukan rekaman video di mana Yi Hyun mengatakan bahwa, ia bersedia menikah dengannya bukan karena apartemen, melainkan ia benar-benar mencintainya. Yi Hyun berkata bahwa, mendapatkan apartemen memang penting. Tetapi bersama siapa dia tinggal itu jauh lebih bermakna. Karena, bersama dengan orang yang ia cintai. Saebom, yang melihat dan mendengar itu menangis. Karena, baru menyadari bahwa, selama ini Yi Hyun telah lama menyukainya. Keesokan harinya, Song Hyeon dibawa ke rumah sakit, untuk menjalani operasi jantung yang sempat tertunda. Di sisi lain, Tae Seok akhirnya berhasil mengembangkan vaksin, tetapi dia hanya mendapatkan 2 suntikan. Karena jumlah antibodi Saebom terus berkurang. Tae Seok menggunakan salah satu vaksin tersebut, untuk istrinya dan satu lagi untuk menyelamatkan Yi Hyun suami Saebom. Tae Seok menepati janjinya, untuk membantu Saebom melarikan diri dari pusat karantina. Akan tetapi, Saebom berubah pikiran, malah menggunakan vaksin terakhir yang ia miliki untuk menyelamatkan Ibu Songyong, yang kondisinya semakin memburuk dan hampir kehabisan waktu. Saebom percaya, bahwa, akan ada orang lain yang memiliki antibodi yang sama sepertinya. Dan dia akan terus berada di samping suaminya sampai vaksin ditemukan. Setelah apa yang terjadi, asisten Tae Seok menemukan Saebom. Dan dia membantunya untuk pergi sekali lagi, dengan bertukar pakaian. Saebom, tiba di apartemen di mana dia bertemu Hyun Kyung dan kakaknya. Hyun Kyung bercerita bahwa, sehari sebelumnya, ia melihat Yi Hyun terluka parah setelah mengalahkan Andrew. Dan ia membantu membersihkan luka-lukanya, yang ternyata sudah pulih karena infeksi virus. Lalu kemudian, Yi Hyun kembali ke loteng untuk mengecek tubuh Andrew namun ternyata menghilang. Yi Hyun tetap waspada, sembari mengatasi keadaan lain yang ada di apartemen. Ia datang menemui Jo Hyeong, dan berjanji akan memenjarakannya. Namun, lagi-lagi Jo Hyeong memberi alasan, bahwa, Sang Hee telah menyerangnya dan berusaha mencuri saham akun miliknya. Jo Hyeong meminta keadilan, dan berkata bahwa, Sang Hee juga harus ditangkap atas perbuatannya. Yi Hyun kemudian menjemput Dong Hyun, yang terinfeksi dan kemudian membantunya untuk pulang. Di mana akhirnya, dia sadar betapa berharganya sebuah keluarga. Nona Oh muncul, dengan tampilan acak-acakan setelah sebelumnya berusaha membunuh Andrew, dan memastikan apakah benar-benar mati. Kejadian itu merusak mentalnya, dan mulai sering berhalusinasi. Setelah tahu apa yang terjadi, dan mendengar semua cerita Hyun Kyung, ia lalu menemui suaminya, yang sedang berjuang menahan infeksinya. Saebom menjelaskan bahwa, dia akan tetap berada di sisinya dalam kondisi apapun. Kata-kata Saebom, menyadarkan Yi Hyun dan seketika kondisinya kembali pulih. Lalu, Saebom mencium suaminya dengan penuh kasih sayang. Di sisi lain, Tae Seok menyadari bahwa, ada orang lain di apartemen yang memiliki antibodi seperti Saebom. Dia adalah kakak Hyun Kyung, yang sebelumnya terinfeksi tapi tidak pernah menunjukkan gejala apapun. Dia mengetahui itu, dari istri sang pengacara yang bersaksi bahwa, luka yang dimiliki kakak Kyun Hyun, tidak pernah bergenerasi seperti orang yang terinfeksi pada umumnya. Internet di apartemen kembali menyala. Di mana, Sang Hee dan pengacara langsung segera membobol saham milik Jo Hyeong, tetapi nilainya merosot hingga habis tak tersisa, akibat kejadian yang melanda seluruh negeri termasuk krisis ekonomi. Dong Hyun, dan keluarganya menonton sambil menikmati waktu bersama, meski tangan mereka harus diikat demi keamanan. Pada akhirnya, pasukan militer datang ke apartemen dan mereka segera mengamankan kakak Hyun Kyung. Sementara itu, terlihat para tentara membobol pintu di mana pasangan suami istri yang berada di dalam tak kunjung keluar. Ternyata, dia adalah petugas kebersihan yang berusaha mencuri harta Jo Hyeong, karena hal itu ia pun ditangkap. Di cerita lain, memperlihatkan Nona Oh dan Jo Hyeong, yang berada di loteng menolak untuk turun karena belum siap menghadapi kenyataan bahwa, mereka akan segera dihukum. Saat perjalanan dari menemui Nona Oh, Andrew akhirnya muncul, dan ia berhasil menyandra Yi Hyun. Akan tetapi, Saebom mengetahui bahwa,
ia telah terinfeksi lalu sengaja melukai tangannya untuk mengganggu konsentrasinya. Lalu Andrew seketika berubah menjadi monster, dan berlari menyerang Saebom. Untunglah, Yi Hyun langsung menembak kepalanya dari belakang. Hari demi hari telah lewat, dan kejadian tragis hanya akan menjadi kenangan menakutkan bagi mereka. Vaksin akhirnya berhasil dikembangkan, dan negara kembali normal dari semua krisis yang melanda. Song Hyong kecil, kembali pulih dan ia telah bebas berlari sesuka hatinya. Saebom dan Yi Hyun akhirnya, bisa menjalani hidup bahagia setelah berjuang melewati masa-masa sulit. Kemudian Saebom bertanya, kenapa Yi Hyun dahulu masuk polisi. Lalu Yi Hyun menjelaskan bahwa, itu semua karena ia berusaha mendekati Saebom. Awalnya ia berpikir untuk pergi ke Amerika, tetapi dia tidak bisa berhenti memikirkan perkataan Saebom bahwa, masa depan itu punya banyak pilihan. Dan akhirnya, Yi Hyun mengambil resiko untuk menjadi polisi demi mendekati pujaan hatinya, yang sekarang menjadi istrinya. Hidup bisa jadi suatu hal yang sangat menyenangkan atau bahkan sangat menyedihkan. Hal ini terjadi, karena perbedaan sudut pandang yang dipengaruhi latar belakang setiap orang. Untuk membuat tetap bahagia, maka Anda harus memiliki sudut pandang yang positif, menganggap bahwa hidup Anda patut disyukuri dan dinikmati dengan segala kebahagiaan, bukan hanya diisi dengan kemurungan dan duka berlarut-larut. Dan, cerita pun selesai. Itu dia, akhir dari alur cerita film Happiness. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih banyak udah nonton, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.